Satu, dua, tiga. Halo. Halo, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan dan mempresentasikan aplikasi Resepbook dari mata kuliah pemrograman seluler. Kami di sini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kode editor Android Studio. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi yang memberikan informasi berupa resep makanan yang bertujuan untuk menyediakan Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi yang memberikan informasi berupa resep masakan yang bertujuan untuk menyediakan platform bagi pengguna agar dapat dengan mudah mencari, menyimpan, dan berbagi resep masakan. Dalam era digital ini, akses terhadap informasi menjadi semakin penting termasuk dalam hal kuliner. Implementasi yang dilakukan pada layout ini adalah relative layout untuk mengatur posisi logo pada aplikasi menggunakan image view dan text view dan nama aplikasi. Halaman home, pusat utama untuk menemukan, mencari, dan mendapatkan inspirasi resep. Anda bisa menjelajahi berbagai masakan, mencari berdasarkan bahan, aktivitas teman, dan menyimpan resep favorit. Lalu ada halaman item resep. Halaman item resep di Cookpad adalah detail spesifik dari sebuah resep masakan yang telah diunggah oleh pengguna. Ini adalah tempat di mana Anda bisa menemukan semua informasi yang dibutuhkan untuk mencoba resep tersebut. Widget yang terdapat pada halaman home yaitu berupa constraint layout sebagai dasar menempatkan dan mengatur elemen-elemen UI. Yang kedua ada recycler view untuk menampilkan daftar resep. Yang ketiga yaitu linear layout sebagai kontainer untuk navbar di bawah. Dan yang keempat ada image button sebagai tombol-tombol navbar yang ada di bawahnya. Isi widget pada item resep. Yang pertama card view untuk menampilkan apa sih? Isi widget pada item resep. Yang pertama yaitu card view untuk menampilkan informasi dengan bentuk card dengan tampilan yang konsisten untuk ditampilkan pada recycle view. Yang kedua linear layout untuk mengatur elemen-elemen UI secara vertikal. Yang ketiga image button untuk menampilkan gambar resep. Yang keempat text view untuk menampilkan nama resep dan bahan-bahan singkat. Yang kelima linear layout untuk mengatur elemen secara horizontal. Dan yang terakhir image button untuk menampilkan tombol aksi seperti tombol favorit, edit, dan delete. Lalu widget pada halaman add yang pertama itu adalah scroll view, yaitu memungkinkan untuk men-scroll halaman layout. Yang kedua ada linear layout vertikal, itu untuk mengatur elemen secara vertikal. Lalu ada image view untuk menampilkan gambar masakan. Lalu ada button, tombol untuk memilih gambar dari galeri. Yang selanjutnya itu ada text input layout dan text input edit text. Itu untuk menginput atau mengedit nama resep dan deskripsi resep, bahan-bahan, dan cara membuat. Yang terakhir itu ada button untuk menyimpan resep. Halaman favorit di resep kita berisikan daftar resep favorit pengguna. Lalu ada halaman search. Halaman search adalah halaman untuk mencari resep. Selanjutnya itu widget pada halaman favorit. Terdapat relative layout sebagai root layout yang memungkinkan elemen child diposisikan relatif terhadap satu sama lain atau parents-nya. Yang kedua yaitu recycler view untuk menampilkan item resep yang masuk daftar favorit pengguna. Yaitu yang ketiga ada text view untuk menampilkan teks apabila daftar favorit pengguna itu kosong. Berikutnya ada widget pada halaman search. Yang pertama linear layout sebagai root layout untuk mengatur elemen-elemen UI secara vertikal. Yang kedua ada linear layout untuk mengatur UI search bila pencarian secara horizontal. Yang ketiga edit text untuk input pencarian resep. Yang keempat image button untuk memulai pencarian. Dan yang terakhir recycle view untuk menampilkan hasil pencarian. Lalu ada halaman user, itu untuk menampilkan profil user. Selanjutnya widget pada halaman profile. Yang pertama ada scroll view, yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk scroll konten. Yang kedua ada linear layout untuk mengatur elemen konten UI secara vertikal. Yang ketiga circle image view untuk menampilkan gambar profil dalam bentuk lingkaran dengan menggunakan library dari Hadoop dan Hove. Yang keempat yaitu button
untuk memilih gambar profil dari galeri. Yang kelima, text input, layout, dan text input edit text. Untuk input nama lengkap, biosave, spesialisasi masakan, dan informasi kontak. Dan yang terakhir adalah button untuk menyimpan profil. Jadi pada aplikasi Stop it. Get some help. Jadi pada aplikasi ini kita menggunakan adapter untuk resep adapter.java untuk fungsinya yaitu mengatur bagaimana data daftar resep ditampilkan sebagai sebuah daftar di dalam aplikasi pengguna. Jadi adapter ini fungsinya untuk recycler view adapter yang menampilkan item-item resep untuk ditampilkan kepada pengguna. Belum bilang ya. Berikutnya ada database helper. Tujuannya untuk pembantu untuk mengelola database SQLite yang bertanggung jawab untuk membuat, mengupgrade versi database dan memungkinkan aplikasi untuk melakukan CRUD. Terakhir itu ada Android Manifest, yaitu file ini berfungsi sebagai jantung dari aplikasi yang memberitahu sistem operasi Android semua tentang aplikasi resep kita ini. Kali ini saya akan membahas di halaman My Activity Java. Jadi di sini di halaman home ya. Oke, yang pertama package-nya yaitu kita deklarasi paket tempat kelas ini berada, kelas ini, kelas home. Lalu kita juga akan mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari Android dan pustaka lainnya. Nah, bisa dibaca di sini. Deklarasi kelas My Activity yang mewarisi dari app compact activity dan mengimplementasikan beberapa interface, listener, dan resep adapter. Jadi di sini ada public class-nya. Lalu ada private static final, yaitu tag untuk logging, memudahkan filter di logcat. Lalu ada deklarasi variabel anggota atau widget UI dan objek pendukung. Sini ada private recycler resep, private resep adaptor, private less resep. Lalu ada kode permintaan untuk start activity for result. Jadi ada override menentukan bahwa metode ini mengesampingkan metode dari kelas induk. Ini ada inisialisasi widget UI dengan mencari ID-nya dari tata letak XML. Lalu ada inisialisasi objek database helper, yaitu untuk menyimpan data resep. Lalu ada mengatur layout manager untuk merecycle menambahkan item dalam daftar vertikal. Jadi daftarnya seperti ini, vertikal. Lalu mengatur adapter untuk recycle view. Mengatur listener untuk adapter, TIS, atau merujuk pada My Activity itu sendiri karena My Activity mengimplementasikan interface listener tersebut. Jadi setelah masuk ke home, kita itu kayak ada load resepnya gitu. Nah, itu membuat data resep awal dari database. Lalu ada mengatur on-click listener untuk tombol tambah resep. Nah, di sini ada tambah resep di bagian sini. Lalu ada mengatur on-click listener untuk tombol pencarian di sebelah sini. Nah, jadi kita tinggal cari aja resepnya apa. Lalu ada mengatur on-click listener untuk tombol profile seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan foto profile, nama lengkap, biosave, atau spesialisasi makanan, atau informasi kontaknya. Lalu ada mengatur on-click listener untuk tombol home. Jadi home-nya ada di sebelah sini. Kita balik lagi ke mode pertama yang tadi kita buka. Lalu ada metode pribadi untuk membuat data resep dari database. Lalu ada implementasi metode on click resep adapter. Lalu ada implementasi metode on favorite click dari resep adapter. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau masukin resep ini ke favorit, kita tinggal klik aja, nanti dia akan ke save ke sebelah sini ya. Akan masuk ke menu save atau favorit. Lalu ada implementasi metode resep adapter on
klik listener itu untuk seperti mendengarkan apa yang kita perintahkan. Lalu ini untuk diedit. Ini untuk mendengarkan perintah edit saat kita ingin mengedit menunya. Lalu di sini ada pun on delete klik listener, yaitu untuk menghapus menunya. Misalnya ini yang di sini ada tombol hapus kan. Lalu ada metode pribadi untuk menambahkan dialog konfirmasi penghapusan. Jadi pas mau kita hapus itu dia tuh ada kayak notifikasi atau pemberitahuan kayak untuk menyaksikan kita apakah menu ini tuh akan dihapus atau enggak, kayak gitu. Lalu ada metode pribadi untuk melakukan operasi penghapusan resep. Jadi kalau misalnya kita pilih notifikasi hapus, berarti resepnya akan terhapus seperti itu. Lalu ada override mengesampingkan metode dari kelas induk. Nah, itu dipanggil saat aktivitas yang dimulai dengan start. Panggil implementasi dari kelas induk, lalu jika aktivitas yang kembali berhasil, result akan oke. Lalu load resep itu untuk membuat ulang semua data resep untuk menyegarkan tampilan. Jadi itu kayak refresh di bagian home-nya. Nah, lalu ada mengesampingkan metode di kelas induk. Nah, metode dipanggil saat aktivitas kembali ke latar depan setelah on create atau setelah dijeda. Lalu pastikan data segar ketika kembali ke main activity, misalnya setelah menambah atau mengedit dari aktivitas lainnya. Jadi sini kita bisa mengedit juga kan. Jadi kita bisa perbarui resep juga di sini, kayak update, ada mau tambahan yang direvisi dari deskripsinya. Lalu kita bisa membuka. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Geprek, makanan enak, harga merakyat. Lalu bahan-bahannya kita bisa disebutkan di sini. Bahan utama itu seperti kayak ayam, tepung, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan utama untuk pembuatan sambal dan bahan-bahan lainnya. Lalu ada cara membuat juga di sini. Untuk tampilan gepreknya ini. Sekian dari halaman Make Activity. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana pengeditan dan penambahan resep bekerja. Yang pertama pada kode, yaitu di sini ada kode-kode untuk mengimpor library yang dibutuhkan untuk activity ini. Lalu di sini ada on create instance, yaitu add edit resep. Jadi untuk membuat instance create atau edit resep. Jadi apabila kita menekan edit, kode ini bekerja edit dan add ini. Nah, lalu kode ini bekerja untuk mencari data resep yang ingin diedit. Nah, itu di sini. Setelah itu di sini ada open image user, yaitu kode untuk memilih gambar. Jadi kita bisa memilih gambar dari galeri seperti ini untuk menampilkan gambar resep. Itu kode ini bekerja untuk itu. Lalu kode ini bekerja untuk mengambil gambar, lalu kode ini bekerja untuk menampilkannya. Setelah itu di sini ada kode untuk meload data dari database untuk diedit, yaitu seperti ini. Jadi apabila kita mengklik ini, nah data-datanya itu akan diambil dari database lalu dimunculkan di sini. Lalu di sini ada kode untuk menyimpan resep, save resep. Kode ini mengecek untuk melengkapi semua kolom. Lalu di sini resep untuk kode untuk menambahkan resep. Jadi kode ini berfungsi untuk apabila activity untuk kita menambahkan resep di sini.
Baik, di sini kita mau masuk ke halaman riset favorit. Di sini itu ada menampilkan daftar resep favorit. Terus lalu jika kosong dia akan memunculkan daftar kosong. Dan ini itu untuk menyambungkan kepada database. Berikutnya ada search activity.java. Yang pertama ada package. Fungsinya yaitu mendefinisikan di mana folder kita disimpan. Berikutnya ada komponen yang digunakan dalam pencarian. Ada edit text, image button, recycle view, recipe adapter, list adapter, serta database helper. Berikutnya ada kode untuk menghubungkan database ke pencarian. Di sini ada kode database yang berfungsi untuk menampilkan data saat kita mencari resep. Berikutnya ada memanggil pencarian saat tombol pencarian dipencet. Di sini ada fungsi button search on click listener. Oke. Ini ada kode yang tidak digunakan tetapi wajib diketik karena kebutuhan interface, makanya dia ada. Berikutnya ada public void, yaitu fungsi kode ini akan memicu pencarian setiap kali teks dirubah. Misalnya ada pencarian, nah namanya ayam, nah muncul lagi L, nah setiap ada huruf yang diketik yang sesuai aja dengan ada di dalam resepnya nih, maka dia akan muncul. Oke. Berikutnya panggil metode search dari database helper. Di sini dia akan mendengarkan resep. Di sini ada kode database search resep query. Oke. Untuk tombol search-nya ada di activity search nih. Oke, ada di activity search. Semua style serta tombolnya ada di activity search. Terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan ke halaman profile atau activity user profile. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini kita bisa pilih foto profil. Nah, itu langsung menuju ke galeri. Lalu di sini ada text box untuk mengisi nama lengkap. Lalu ada text box untuk mengisi biochef atau spesialis masakan Indonesia. Contoh seperti itu. Lalu ada spesialisasi masakan, ada informasi kontak, email atau telepon, kita bisa input ke dalam sini. Lalu ada button untuk private. Oke. Jadi di code-nya ini linear layout itu berarti keseluruhan layoutnya ini. Lalu di Dodenhof itu kita akan menampilkan gambar profilnya ini. Nah, yang ini ya guys. Lalu lanjut ke button pilih foto profil. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini button untuk menambahkan foto profil. Jadi dia tuh langsung nyambung ke galeri kita. Seperti itu. Oke, langsung ke contohnya aja. Misalnya ini pilih foto profil. Nah, dia langsung masuk ke galeri. Nah, kita mau pakai foto apa? Misalnya ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu text box untuk mengisi nama lengkap. Misalnya kita isi ya di sini nama lengkap. Misalnya Bob. Oke. Lanjut ke button yang selanjutnya yaitu biochef atau spesialis masakan Indonesia. Oke, spesialis masakan Asia. Aduh, keluar. Masakan Asia. Lalu lanjut ke text box yaitu spesialisasi masakan. Jadi kita bisa masukin, kita membuat mungkin masakan kayak kalau masakan Asia itu
ada di stick. Kita kayak tulis aja spesialisasi fakultas itu kayak stick. Lalu lanjut ke button yang terakhir, yaitu informasi kontak, email atau telepon. Jadi kita masukin telepon aja ya, misalnya 04123 gitu. Oke, yang terakhir yaitu button untuk simpan profile. Coba kita klik simpan profilnya. Profil berhasil disimpan. Ini sudah otomatis ke save ya guys. Nah, kita masuk, berarti kita langsung masuk ke profile yang tadi. Coba kita back dulu, kita pindah ke home, lalu kita masuk ke profile. Tampilannya akan seperti ini, seperti yang kita isi tadi. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kok ketawa sih?